Halo Lur, gimana kabarnya? Saya doakan semuanya diberikan kelancaran, kelimpahan, yang sakit segera disembuhkan, dipulihkan, yang punya utang piutang segera terselesaikan. Oke, balik lagi bersama Pak Lek di sini. Tapi sebelumnya sambil menyiapkan materi, Pak Lek merokok dulu. Oh ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya banyak absen ini Pak Le, karena ya kemarin lagi masa berkabung, terus belum lagi tamu juga banyak yang datang. Ini Pak Le coba mau kebut ini bikin video, langsung 3 video dalam satu momen, tapi nanti Pak Le upload satu-satu dengan materinya, temanya sesuai dengan postingan yang belum Pak Lek selesaikan dari permintaan teman-teman. Nah, salah satunya di sini Pak Lek mau bahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Ketika postingan Pak Lek yang berdamai dengan diri sendiri itu kan banyak respon dari teman-teman, terus inbox juga banyak yang masuk pada minta dibuatkan video untuk bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri, membuang pikiran-pikiran yang kurang baik. Maka kali ini Pak Le coba penuhi apa yang dimintakan dari teman-teman untuk buat tutorialnya. Santai ya teman-teman ya. Langsung aja nih Pak Le coba tulis nih. Berdamai dengan diri sendiri. Jadi gini teman-teman, untuk mengetahui program-program apa saja yang kurang memberdayakan pada diri sendiri, itu memang sulit untuk dicari atau ditemukan oleh kita sendiri. Lain halnya dengan bantuan orang lain jauh lebih mudah. Tapi di sini Pak Le coba bimbing, bantu, kasih tutorialnya, nanti diterapkan di kehidupan masing-masing teman-teman untuk dapat menemukan program-program apa saja yang kurang memberdayakan pada diri sendiri, untuk dirubah programnya, dikasih pemahaman baru. Nah, langkah yang pertama ini me time. Me time itu maksudnya itu luangkan waktu untuk menyendiri, introspeksi diri lah gampangannya. Murni diri kita sendiri seutuhnya gitu ya. Nah, hal yang bisa dilakukan ini bisa kita melakukan meditasi atau hening atau saat teduh
atau mungkin bisa juga ibadah, sembahyang, atau retreat mungkin bagi teman-teman yang Nasrani atau Katolik. Nah, ketika kita meluangkan waktu untuk me time, terserah mau pakai jalan apa meditasi, hening, saat teduh atau ibadah, sembahyang atau retreat, disesuaikan aja dengan kondisinya teman-teman. Pastinya salah satu hal yang harus dilakukan mungkin bisa dengan jalan self-talk, atau mungkin bisa juga dengan berafirmasi. Misalkan gitu ya, dengan kondisi kitanya tuh benar-benar diri kita seutuhnya, ini untuk men-trigger pikiran alam bawah sadar kita, responnya seperti apa. Coba pancing dengan kata-kata seperti ini: aku pantas bahagia. Aku pantas hidup tenang dan damai. Tidak ada orang satupun yang mampu menyakiti diriku kecuali diriku sendiri yang mengizinkannya. Jadi ketika kita mungkin lagi melakukan ini, terserah mana yang menurut teman-teman nyaman, lakukan self-talk ini untuk memetakan sampah-sampah pikiran apa nanti yang bergejolak, bergemuruh. Bisa juga dipancing dengan berafirmasi. Nah, ketika kita melakukan afirmasi ini, nanti responnya seperti apa? Ada penolakan enggak? Kalau misalkan ada penolakan, itu dicatat. Kemudian nanti di-clearkan, dikasih pemahaman baru untuk didamaikan. Nah, ini kan sebenarnya udah pernah Pak Lek bikin videonya di video sebelumnya, itu yang thumbnailnya cara memetakan mental block. Itu nanti larinya ke sana. Ini video cara memetakan mental block.
Bisa juga nanti dilihat di sini teman-teman. Untuk yang ini ada penolakan apa, terus nanti dikasih pemahaman baru. Ini langkah pertama me time ya. Mudah-mudahan paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Cara pertama me time, terus nah yang cara kedua kurangi mengeluh. Perbanyak bersyukur. Nah, di sini perlu kesadaran penuh bahwa selama ini kita sering mengeluh apapun itu kondisinya, situasinya, mulai dikurang-kurangi sambil mindsetnya itu dirubah. Kesadaran terus dirubah lebih ke ini atensi. Atensinya itu diarahkan ke hal positif. Maksudnya tuh gini. Misalkan gitu ya. Kita jengkel atau mungkin kesel sama perilaku seseorang dalam entah itu lingkungan kepekerjaan atau pertemanan, bahkan atau mungkin di dalam lingkungan keluarga sendiri gitu ya. Jangan kepancing, abaikan gitu loh, karena semakin kita kasih atensi, semakin kita respon, itu semakin menjadi kitanya yang bergemuruh. Lebih baik hindari orang-orang yang bisa memicu rasa kejengkelan, rasa amarah teman-teman, karena di sini kan teman-teman lagi berproses untuk memprogram ulang, berdamai dengan diri sendiri. Pastinya juga butuh effort besar. Paham ya maksudnya ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, ini perbanyak referensi, entah itu bisa bacaan, entah di medsos yang sekiranya itu bisa merubah mindset teman-teman, atau mungkin kalau yang malas membaca bisa cari di YouTube channel-channel yang sekiranya itu bisa memberdayakan diri. Kemudian di sini bangun circle baru. Circle baru itu maksudnya selama ini teman-teman mungkin sudah terbentuk dengan pertemanan yang sifatnya itu monoton. Orangnya udah itu-itu aja gitu ya. Yang mana teman-teman yang lebih tahu kapasitas, karakter, cara berpikirnya dari
teman-teman yang kita kenal dalam circle itu. Nah, ini coba dirubah, bikin jaringan baru, cari teman-teman baru sesuai dengan apa yang kita kendaki, baik dari segi pemikiran yang bisa memberikan banyak manfaat, bisa memberikan diri kita, intinya bisa memotivasi diri kita lah. Cari teman-teman yang bisa memotivasi diri kita. Paham ya teman-teman ya di sini ya. Terus dari teman 4 di pencapaian. Di setiap pencapaian sekecil apapun yang teman-teman raih, itu wajib disyukuri, diberikan apresiasi. Walaupun kita memuji diri sendiri atas hal-hal yang bisa dicapai, itu wajib, itu salah satu bentuk kita mengapresiasi dari hasil sebuah proses yang kita lakukan. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, memantaskan diri atau melayakkan diri. Ini maksudnya memantaskan diri, melayakkan diri. Mulai dari sekarang, teman-teman jangan pernah berkecil hati. Bangun hati yang besar, jiwa yang besar untuk melayakkan diri kita. Misalkan hal-hal yang sederhana lah, yang mungkin kita alami setiap hari tapi tanpa disadari ternyata berdampak buruk bagi diri sendiri. Misalkan gitu ya. Di sini belanja. Belanja, ada tipikal orang ini yang kalau belanja cari yang murah. Ini belanja bisa apapun ya, termasuk jajan, makanan, atau minuman. Ini coba mulai digeser, dirubah. Contoh gitu ya. Contoh misalkan gitu ya. Anda penghobi makan bakso. Bakso yang biasa mungkin teman-teman beli mungkin kisaran 10.000 sampai 15.000 misalkan. Lebih dari ini teman-teman mikir, nah sekali-kali ini coba kita beli bakso yang harganya mungkin bisa 25.000 sampai mungkin 35.000 misalkan.
Nah, ini salah satu bentuk melayakkan diri. Jadi kalau maksudnya tuh, kalau memang kita suka bakso, ya kan nggak ada masalah sekali-kali kita makan bakso yang mahal. Kenapa harus kitanya tuh stabil di harga ini? Ini juga untuk merangsang jiwa kaya kita gitu loh, jiwa berkelimpahan kita, bahwa kita mampu beli, kita mampu seperti orang-orang bisa merasakan, bisa membeli, menikmati bakso yang mahal. Ini bisa apapun ya, bisa makanan, minuman, atau mungkin beli pakaian atau apa gitu ya. Paham ya sampai sini ya teman-teman. Yang kedua, piknik. Piknik atau mungkin staycation. Nah, piknik atau staycation, jadi di sini teman-teman ada kalanya nggak usah perlu mahal-mahal. Mungkin bisa nyewa hotel yang harga mungkin yang harga 100.000, atau mungkin yang Rp250.000. Nikmatin piknik teman-teman, suasana bahagia teman-teman, merasakan, melayakkan betapa gembiranya, penuh sukacita, bisa nginep di hotel dengan nyaman, dengan penuh kegembiraan. Ini juga salah satu wujud healing untuk penyembuhan ya, penyembuhan lahir maupun batin. Walaupun mungkin kita nggak pernah bukan nggak pernah ya, jarang gitu ya, jarang senang-senang liburan atau apa. Ada kalanya kita harus bikin jadwal ya, minimal mungkin sebulan sekali lah. Jadi biar kita tuh nggak lupa rasanya bahagia itu seperti apa. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Karena ini nanti semuanya dari tahapan 1 me time ini, terus kemudian 2 kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur, kemudian 3 memantaskan diri atau melayakkan diri. Nah, ini mungkin tambahan 1 lagi, hal yang paling disukai. Ini diwujudkan. Hal apa yang paling disukai itu diwujudkan. Misalkan suka nonton bioskop, ya udah sekali-kali nonton bioskop, dinikmati bahwa ini hidup teman-teman
layak untuk hidup bahagia, penuh sukacita. Jangan sampai kebahagiaan teman-teman itu direnggut oleh orang lain. Sebenarnya bukan orang lain yang merenggut, ya teman-teman sendiri, karena tidak memberikan jalan untuk diri kita ini bahagia, penuh sukacita gitu. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami dari ini beberapa tips yang Pak Lek coba bikin ini. Kalau misalkan ada kendala atau masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar atau mungkin di Facebook Pak Lek di inbox. Oke ya teman-teman ya, terima kasih.